Shalom, sahabat STII, selamat pagi. Kita bertemu kembali di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita semua, biarlah kita boleh datang merenungkan firman Tuhan, yaitu Ragi Renungan Pagi. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau sepanjang malam dan pagi hari ini. Kami Tuhan akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadikan kekuatan untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara, melindungi di dalam kehidupan kami. Dan kalau hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberi 2 telinga dan 1 mulut di dalam kehidupan kita. Jadi fungsi telinga adalah untuk mendengar dan mulut untuk berbicara. Tetapi kebanyakan orang lebih banyak berbicara daripada mendengar. Akibat banyak bicara, sering terjadi kesalahpahaman dan mengakibatkan pertengkaran. Kalau pada pagi hari ini, renungan pagi dengan tema mendengar lebih baik. Mari kita akan membaca di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat yang ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Dalam surat Yakobus 1 mengajarkan pada kita untuk menggunakan telinga supaya kita dengar-dengaran terlebih akan firman Allah, daripada banyak bicara yang akan mengakibatkan kemarahan. Biasanya kalau orang yang suka sekali banyak bicara, maka lawan bicaranya pun akan menjadi pusing mendengarkannya. Bahkan kadangkala tidak menjadi fokus atau tidak memperhatikan dengan baik apa yang dibicarakannya. Kenapa? Karena temannya ini terlalu banyak sekali bicara. Nah, kalau Yakobus tadi mengatakan di dalam masa-masa pencobaan yang dialami pada waktu itu, dinasehatkan untuk supaya banyak mendengar daripada banyak berbicara. Nah, sekarang mengapa harus mendengar? Yang pertama adalah supaya tidak berdosa. Ayat 19 dan 20 yang tadi kita sudah baca, di mana dikatakan hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Nah, di dalam ayat yang ke-20-nya, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Di mana di sini kita mengetahui kalau lebih baik kita mendengar supaya tidak menimbulkan kemarahan. Jadi
harus kita senantiasa lebih baik lambat berbicara daripada kita banyak berkata-kata. Dan kalau banyak berkata-kata biasanya pun tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Tadi saya sudah katakan ada kesalahpahaman satu dengan yang lain dan menjadikan satu pertengkaran satu dengan yang lain. Kemudian kebenaran di hadapan Allah pun tidak akan kita terima. Umpamanya firman Tuhan. Kalau ada dosen yang berbicara mengatakan tentang kebenaran firman Tuhan atau hamba Tuhan di tempat pelayanan kita, dia sedang berkhotbah, tapi kita kadangkala ngobrol satu dengan yang lain, berbicara dengan teman kita tidak memperhatikan apa yang dikatakan tentang kebenaran firman Tuhan itu. Nah, biasanya di dalam kehidupan kita, kalau kita kurang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan kuat menghadapi tantangan, persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin menghadapi masalah di dalam belajar, menghadapi ujian dan lain-lain sebagainya, apa yang kita lakukan kalau kita tidak pernah dengar-dengaran akan firman Tuhan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka iman kita tidak akan tangguh. Iman kita tidak akan kuat dan kita akan cepat bersungut-sungut dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua sekarang, supaya dapat menerima firman Allah. Jangan mendengar hal-hal yang tidak berguna, tetapi lebih baik mendengarkan firman Tuhan. Itu supaya masuk ke hati kita dan kita lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, artinya biarlah firman itu boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kita, tertanam di dalam hati kita, dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak firman yang kita dengar pada waktu hari itu kita mendengarkan. Nah, sehingga kalau kita senantiasa mendengar sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau kita mendengarkan hal-hal yang tidak berguna atau perkataan-perkataan kotor, maka kita pun akan terbawa dengan hal seperti itu, dan di dalam kehidupan kita akan melakukan atau berbicara kotor dengan satu dan yang lain di dalam hidup kita. Kemudian mengapa kita harus mendengar? Yang ketiga adalah supaya menjadi pelaku firman seperti dikatakan di dalam ayat 22, 23 dan sampai dengan ayat 24, di mana di sana dikatakan kita ini bukan cuma hanya menjadi pendengar saja, itu sudah baik. Tetapi respon, di mana kita menjadi pendengar, respon kita juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan di dalam ayat 24 dan 23, janganlah kita hanya memandang muka kita seperti di hadapan cermin, dan setelah kita pergi dari cermin itu, kemudian kita akan lupa wajah kita yang sebenarnya seperti apa. Nah, ini dia diibaratkan kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mendengarkannya, kemudian kita lupa apa yang difirmankan pada saat itu. Sebagai contoh, mungkin di saat kita ikut ibadah, kemudian kita pulang dari ibadah kita, dan setelah pulang sampai di rumahmu atau mungkin sampai di ketemu dengan teman-teman, ada yang menanyakan, tadi firmannya apa? Aduh, apa ya? Lupa ya. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya apalagi sobat STI semua, kita calon hamba-hamba Tuhan ya, tentu kita akan terus dengar-dengaran akan firman Tuhan yang sungguh-sungguh kita terapkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, seperti saat ini saya akan memberikan ilustrasi di mana bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel itu seringkali mengeluh
dan mereka seringkali bersungut-sungut, seringkali mereka berputus asa di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka itu tidak pernah mendengarkan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupannya. Mereka seringkali melupakan akan setiap perintah-perintah Tuhan yang pada waktu itu mungkin disampaikan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Mereka semua tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka tidak kuat menghadapi tantangan di dalam kehidupan mereka menuju tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, Sobat STI sekalian, marilah kita menjadi orang yang cepat mendengar dan lambat berbicara, sehingga kita mempunyai hubungan yang baik dengan siapapun, terlebih dengan Tuhan, supaya dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Puji nama Tuhan.